Selamat datang semuanya, saya Afifoya 31 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat melakukan proses pengaturan perangkat ini. Saat Anda menyalakannya pertama kali, Anda akan melihat halaman yang sama seperti yang ada di sini. Dan di sini Anda dapat memilih bahasa yang Anda inginkan. Jadi mari kita klik, saya akan memilih bahasa Inggris. Saat Anda memilih satu bahasa, entah mengapa sistem juga menampilkan wilayah. Jadi Anda tahu saya akan memilih AS, tapi ini memang wilayah yang sebenarnya. Saya rasa ini lebih mengacu pada dialek, tapi saya sendiri tidak pernah melihat perbedaan di antara mereka. Jadi lanjut ke sini. Kita benar-benar punya pilihan wilayah atau lokasi, jadi Anda bisa memilih mana yang sesuai dengan wilayah Anda. Dan ada satu hal yang mungkin akan saya rekomendasikan di sini, yaitu memilih wilayah tertentu yang mungkin bukan tempat Anda tinggal, tapi salah satu yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Nah, alasannya berasal dari fakta bahwa Uni Eropa memiliki undang-undang yang sangat ramah konsumen yang sedang mereka terapkan. Dan jika ada undang-undang seperti itu yang diberlakukan, Anda tahu, mungkin ada perusahaan yang hanya menerapkannya di Uni Eropa karena hukum tersebut. Namun abaikan tempat lainnya. Jika Anda memilihnya, ada kemungkinan Anda akan termasuk dalam perubahan tersebut. Seperti yang saya katakan, sebagian besar ramah konsumen, jadi bisa menguntungkan Anda dalam hal apapun. Selanjutnya, kita memiliki perjanjian pengguna, jadi kita memiliki perjanjian lisensi pengguna akhir dan ketentuan privasi. Yang Anda cukup centang kotak di sini yang menyatakan bahwa Anda telah membaca dan menyetujui hal-hal di atas. Anda juga bisa mengetuk teks biru ini untuk mempelajari lebih lanjut, dan di sini juga untuk membaca apa yang sebenarnya Anda setujui. Selanjutnya, pengaturan perangkat lain. Saya coba ambil dulu perangkatnya. Mungkin kali ini akan muncul. Oh, itu dia. Jadi akan muncul pop-up kecil seperti ini di sini. Pengaturan Y31. Sekarang Anda bisa menggunakan ini jika Anda mau. Jadi saat pengaturan, Anda cukup konfirmasi pola layar perangkat ini. Saya punya layar seperti ini di sini. Setelah konfirmasi kunci layar, akan muncul pencocokan angka. Satu perangkat akan menampilkan 3 angka berbeda dan di perangkat lainnya hanya ada 1 angka. Dan Anda harus memilih di antara 3 angka tersebut, angka yang benar yang ditampilkan di perangkat lain sebagai 1 angka. Dan yang akan terjadi adalah semua akun Google Anda akan langsung dipindahkan dari perangkat lain. Jadi Anda tidak perlu masuk ke akun-akun tersebut lagi, Anda juga tidak perlu melakukan hal lain. Dan bersama dengan akun tersebut, biasanya Anda juga memiliki Google Foto di cloud, kontak, dan sebagainya. Jadi ini secara otomatis membantu Anda memindahkan banyak data ke perangkat baru dengan mudah. Jadi begini, saya pribadi sebenarnya hanya menyukai fitur ini untuk bagian pemindahan akun saja dan bukan untuk fitur lainnya. Karena secara pandangan umum, saya memang tidak suka gagasan mengenai membagikan data pribadi orang lain dengan pihak Google. Sekarang saya lewati bagian ini karena tidak akan menggunakan perangkat ini. Dan selanjutnya ada opsi terhubung ke jaringan. Langkah ini opsional, Anda bisa melakukannya atau atur secara offline jika diinginkan. Tapi kalau tanpa kartu SIM dan tidak connect jaringan atau Wi-Fi, khususnya akan ada pop-up atur secara offline dan pesan bahwa Anda tak bisa masuk ke akun Google. Memulihkan aplikasi dan data, pembaruan software, serta atur tanggal dan waktu otomatis. Lanjut saja. Sekarang Anda bisa terhubung dan halaman login Google akan muncul selama proses pengaturan. Ada sedikit proses pengecekan perangkat yang sedang memuat entah kenapa. Jadi saya suka melewati bagian ini karena membuat proses pengaturan jadi lebih cepat. Selanjutnya, kita punya opsi kunci layar. Jadi ada di bawah layar di sini. Kita akan memiliki 3 pilihan berbeda, seperti PIN, pola, atau kata sandi. Dan Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan. Atau Anda juga bisa benar-benar melewati perlindungan perangkat Anda sama sekali, meskipun saya tidak menyarankan hal itu, karena ponsel Anda menyimpan banyak informasi pribadi, foto, akun bank, dan sebagainya. Jadi jika Anda kehilangan perangkat Anda, sebaiknya perangkat tersebut dilindungi, agar siapapun yang menemukannya tidak bisa dengan mudah mengaksesnya. Catatan tambahan, jika Anda sudah masuk dengan akun Google dan mengaktifkan kunci layar, jika seseorang menemukan perangkat Anda dan memutuskan, saya akan menyimpannya, maka mereka perlu mereset perangkat tersebut agar bisa menggunakannya. Tapi mereset perangkat seperti itu akan membuatnya terkunci, jadi saat selesai reset dan masuk ke pengaturan awal, siapapun yang menyimpan perangkat itu akan terhambat.
Mereka harus memverifikasi kunci layar sebelumnya di perangkat ini atau akun Google yang sudah masuk. Dan ini hanya terjadi jika kamu memiliki kunci layar dan akun Google. Jika hanya salah satu saja, jelas itu tidak akan terjadi. Jadi, pada intinya, setan akan mengerjakan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya rekomendasikan. Alasannya, sekali lagi, ini bukan perangkat saya. Baiklah, lanjut. Kita punya layanan Google. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ini karena ini cukup parah. Jadi mari kita bahas dengan cepat satu persatu. Setidaknya saya akan mencoba membahasnya dengan cepat. Gunakan lokasi dan izinkan pemindaian. Keduanya aktif bersama karena jika satu mati, lainnya pun mati. Jika kamu menonaktifkan ini, maka aplikasi dan layanan yang memiliki izin lokasi akan diizinkan atau dicegah untuk menggunakan lokasi perangkatmu. Akurasi lokasi adalah informasi tentang sinyal nirkabel, seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Jadi jika kamu mematikan itu, sebenarnya bukan berarti ponselmu tidak lagi terhubung ke semua ini dan tidak lagi dilacak. Tidak. Google selalu melacakmu. Google selalu mengawasi. Jadi maksudnya hanya mencegah aplikasi untuk melakukannya secara resmi. Tapi jujur saja, ini juga sebenarnya tidak berarti apa-apa. Karena ada orang-orang aneh seperti Zuck yang kamu tahu melihat ini dan bilang, oh, aku seharusnya tidak melakukan itu. Oh, aku kira ini cuma pedoman, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau karena aku Zuck. Facebook benar-benar mengabaikan omong kosong ini dan cari cara lain melacakmu. Apapun yang terjadi, mau atau tidak, mereka tidak peduli. Jadinya terlihat bodoh. Saklar ini seharusnya mematikan lokasi dan segala jenis pelacakan. Secara sistem, bukan hanya untuk aplikasi. Kamu ingin mematikannya, itu harusnya berlaku untuk seluruh sistem. Tapi ini Google, jadi mereka juga ingin data itu sekarang. Semuanya di sini, saya akan merekomendasikan untuk mematikannya. Bukan karena kamu tahu itu benar-benar melakukan sesuatu, tapi karena jika suatu saat ada yang membawa perusahaan-perusahaan sampah ini ke pengadilan untuk gugatan class action. Kalau dimatikan, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Kita punya opsi izinkan pemindaian yang memungkinkan aplikasi memindai Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja, bahkan saat Wi-Fi atau Bluetooth mati. Jika Bluetooth dan Wi-Fi mati, apakah itu terdengar seperti sesuatu yang mungkin bisa dilakukan? Tidak, jelas tidak. Jika dimatikan, perangkat tidak bisa terhubung ke perangkat lain yang menggunakannya karena memang benar-benar membutuhkannya untuk bisa terhubung. Jadi artinya, tombol pengaturan ini sama sekali tidak berguna karena jika Wi-Fi atau Bluetooth kamu aktif. Berpura-pura mati tapi tetap membiarkan semuanya berjalan itu bukan benar-benar mati, kan? Dan ini membuktikan apa yang saya katakan tentang tombol pengaturan sebelumnya. Ini sama sekali tak berguna dan saat dimatikan pun itu seakan hanya mencegah aplikasi melakukannya. Tapi mereka bakal cari cara lain atau bahkan mencoba melakukannya di belakangmu. Dan saya tidak tahu. Merubah diri mereka seperti aplikasi sistem sehingga mereka tetap bisa mendapatkan informasi ini. Pokoknya, berpindah ke opsi terakhir kita punya kirim data pengguna dan diagnostik. Sekali lagi kita akan mematikannya. Pada dasarnya ini omong kosong dari Google yang bilang, bantu tingkatkan pengalaman perangkat Android Anda dengan secara otomatis mengirim data diagnostik perangkat dan penggunaan aplikasi ke Google. Kenapa? Kenapa saya harus melakukan itu? Apa untungnya bagi saya? Katanya, untuk meningkatkan pengalaman Android Anda. Tapi bukan tugas saya membantu peningkatannya, apalagi menggunakan data saya. Kamu bisa membayarnya seperti orang lain membayar untukmu. Kamu yang mau, kamu yang bayar. Ini berhasil untukmu, jadi kenapa tidak bisa untukku juga? Kalau mau, kamu bisa bayar. Kalau tidak, ya maka tidak akan mendapatkannya. Dan lagi pula, untuk hal spesifik ini, jelas demi kepentingan Google meningkatkan perangkat mereka supaya kamu terdorong untuk membeli lagi saat ganti ponsel baru. Kalau kamu akan mengalami pengalaman yang buruk, kamu tidak akan membeli Android lagi, kamu masih punya iPhone sebagai pilihan. Jadi ini bukan tugasmu untuk membagikan ini. Anda tidak dibayar untuk ini. Dan Google menggunakan data ini bukan untuk memperbaiki kualitas pengalamanmu, melainkan mereka menggunakan data ini untuk dijual dan menghasilkan uang, agar mereka bisa mencetak rekor keuntungan lagi tahun ini, yang mana kamu sama sekali tidak mendapat manfaat apapun, jadi ya mereka bisa membayarnya. Sekarang hal terakhir, yang paling membuatku kesal dari seluruh halaman ini adalah bagian install pembaruan dan aplikasi. Ini benar-benar memaksamu secara terang-terangan, memaksamu untuk setuju pada dasarnya jika kamu ingin menggunakan perangkat barumu yang sudah kamu beli dengan uang. Jadi dengan melanjutkan, kamu setuju bahwa perangkat ini juga dapat secara otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google.
Sekarang ini memaksamu untuk menerima bahwa Google bisa mengubah syarat pembelianmu setelah pembelian dilakukan kapan saja mereka mau, kapanpun mereka merasa ingin melakukannya. Sekarang untuk memberimu beberapa contoh taktik omong kosong seperti ini yang sudah pernah digunakan. Samsung misalnya menjual kulkas pintar yang kalau tidak salah menjalankan Android. Sebenarnya itu tidak terlalu penting, tapi mereka punya sistem operasi sendiri dan ada papan pajangan di bagian belakang untuk menempelkan catatan atau foto. Wah, banyak sekali hal-hal hebat di sini. Dan tentu saja ini terhubung ke jaringan. Dan kulkas ini tidak murah. Itu sekitar $3.000 AS. Dan Samsung memutuskan, nah itu kulkas yang mahal, dasar pecundang. Baguslah kamu membelinya. Sekarang kami akan menambahkan iklan ke kulkas itu setahun setelah kamu membelinya, silakan terima saja. Jadi orang-orang yang jelas-jelas membeli kulkas itu awalnya, mereka membelinya karena itu adalah kulkas pintar. Saya tidak punya omong kosong seperti ini. Dan Samsung memutuskan untuk mengubah syarat pembelian setelah transaksi dilakukan. Dan orang-orang yang memiliki kulkas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selama perangkat mereka terhubung ke internet, pembaruan sampah itu otomatis masuk ke perangkat mereka tanpa izin, persetujuan atau sepengetahuan mereka. Dan ya, itu luar biasa. Sekarang mereka punya iklan di kulkas mereka karena kulkasnya sangat pintar, cukup pintar untuk sekarang menampilkan iklan. Luar biasa. Contoh lain dari logika semacam ini yang diterapkan di dunia nyata adalah dengan Sony. Sony punya ponsel Shuem Xperia, dan ponsel-ponsel ini dirancang juga untuk bisa bekerja dengan kamera alpha mereka. Jadi kamu bisa menghubungkannya dengan kabel Type-C untuk menggunakan ponsel sebagai viewfinder untuk kameramu. Dan jelas layar-layar di sana sudah dikalibrasi. Dan itu adalah salah satu nilai jual utama untuk membeli ponsel Sony yang harganya mahal hanya karena alasan itu. Sekarang, Sony memutuskan bahwa karena ternyata tidak banyak orang yang menggunakan fitur ini, mereka akan memonetisasinya dengan sistem langganan setelah kamu membeli perangkat ini. Padahal saat kamu membelinya, hal itu tidak berlaku. Tapi hey, ini ada pembaruan yang tidak bisa kamu tolak, yang akan kami paksa masuk ke perangkatmu, dan selamat tinggal, hadapi saja ini. Bayar langganan ke kami atau cari alternatif lain. Dan sekarang tampaknya Google juga mulai mengikuti langkah-langkah yang serupa dengan ini lewat omong kosong selamatkan anak-anak itu. Tidak. Mereka pakai alasan lain, keamanan. Benar, itu yang mereka lakukan. Jadi pada dasarnya mereka akan mencegah kamu menginstal aplikasi dari manapun selain Play Store atau toko resmi lain yang mereka dukung. Karena aplikasi yang diinstal dari tempat-tempat ini harus ditandatangani. Artinya, atau maksudnya dulu, nanti akan saya jelaskan, siapapun yang membuat aplikasi untuk Android harus memberikan informasi pribadi mereka ke Google untuk alasan yang konyol. Dan selain itu, mereka juga harus membayar semacam tebusan ke Google agar aplikasi mereka bisa ditandatangani sehingga kamu sebagai pengguna bisa menginstalnya. Dan itulah ide mereka untuk mencoba menghentikan aplikasi malware agar tidak terinstall dengan hanya mencegah kamu menginstal semuanya sekaligus. Sekarang, ada ide gila. Saya tidak tahu apakah Google pernah mendengar tentang ini, tapi ada sesuatu yang disebut antivirus, sudah ada sejak lama. Mungkin sebaiknya kalian entahlah, coba perhatikan itu, bagaimanapun juga. Dengan demikian, mereka katanya membatalkan rencana itu di awal tahun 2026, bahwa mereka tidak akan melakukannya. Lalu beberapa bulan kemudian, di tahun 2026, mereka membatalkan keputusan itu lagi dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya akan melakukannya lagi. Dan bagaimanapun juga, setiap kali mereka bilang akan melakukannya, selalu ada reaksi balik. Dan sekarang mereka benar-benar melakukannya. Mereka menemukan cara agar itu bisa berjalan tanpa mencegah kamu menginstal aplikasi. Yang menurutku, tetap saja, aku rasa tidak lagi mengharuskan orang membayar tebusan ke Google. Tapi Google sudah berubah pikiran 3 kali pada titik ini hanya dalam waktu sekitar setengah tahun. Kau tahu, aku tidak percaya lagi dengan apapun yang mereka katakan. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah mengambil tindakan sendiri dan mencegah hal ini terjadi padamu. Jadi bagian spesifik ini yang tidak disebutkan di sini, semacam pembaruan dan apapun yang dipaksakan Google kepadamu. Atau produsen manapun yang menggunakan layanan pembaruan OTA atau over the air yang mungkin sama sekali tidak berarti apa-apa bagimu, tapi ini adalah salah satu sistem yang berjalan di latar belakang ponselmu dan digunakan produsen untuk memperbarui perangkatmu. Tanpa kamu pernah tahu bahwa hal ini telah terjadi, begitulah cara kerjanya. Dan jika kamu mengunduh aplikasi dari Play Store yang memungkinkanmu melihat proses latar belakang di perangkatmu, kamu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi semacam itu untuk menghapus beberapa proses latar belakang tersebut. Sama halnya dengan layanan pembaruan OTA yang berjalan di latar belakang sekarang.
Ini juga dimanfaatkan untuk memberimu patch keamanan ketika ada kerentanan tertentu. Tapi, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Saya melihatnya dari sudut pandang bahwa sebuah perusahaan yang bisa mengubah cara kerja perangkat saya setelah pembelian, kapanpun mereka mau, bagi saya itu adalah sebuah kerentanan. Sebenarnya, hal ini jauh melampaui kekhawatiran saya terhadap malware, padahal saya seringkali menginstalnya dari luar Play Store. Kalau saya saja tidak menemukan malware, benda sialan ini justru malah lebih mirip malware daripada aplikasi-aplikasi berbahaya lainnya. Jadi saya akan segera menghapus sampah ini dari ponsel saya. Oke, lanjut. Kita punya opsi untuk menjaga sistem tetap terbaru. Bisa install manual atau otomatis, lalu kirim data pengguna serta diagnostik. Nah, ini dari Vivo, mereka juga ingin data serupa untuk dimonetisasi. Ya, saya jelas tidak setuju dengan hal itu. Kamu bisa membayarnya seperti yang lain, bukan malah mengumpulkannya supaya bisa dijual. Kalau saya harus membagikan data, alasannya sama, yaitu untuk mendapatkan uang. Terakhir, ada opsi mode navigasi sistem, jadi silakan pilih yang kamu suka. Saya sendiri lebih suka menggunakan gesture. Dan Vantage OS sudah siap digunakan. Mari klik mulai. Proses setupnya benar-benar menyenangkan. Dan selesai sudah. Nah, dengan semua ini, saya harap video ini sangat membantu untuk Anda. Dan jika jangan lupa untuk like and subscribe, dan terima kasih sudah menonton.